Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aldini dengan NIM A1J223053 dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Representasi Kelas Sosial dan Dampaknya Terhadap Tokoh Utama pada Novel Gadis Pantai, karya Pramudia Anantatur. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Salah satunya yang pertama adalah sastra. Sastra sendiri memiliki definisi sebagai cerminan sosial mengenai nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Nah, karena sastra ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan sosial dan masyarakat, maka lahirlah cabang pendekatan baru yaitu sosiologi sastra, yang mana sastra ini bisa dipengaruhi dan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga dapat merepresentasikan ketimbangan kelas, kekuasaan, dan gender. Nah, salah satu karya sastra yang sering sekali digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial itu adalah novel. Kenapa sering digunakan novel? Karena novel merupakan salah satu karya sastra yang memiliki struktur-struktur yang kompleks, sehingga sering sekali para penulis, para pengarang menggunakan novel dalam menyuarakan sesuatu atau dalam merepresentasikan kehidupan sosial, karena mereka menganggap bahwa novel ini adalah salah satu media yang membuat mereka bisa berkreasi dengan luas, karena memang struktur dari novel ini sangat kompleks. Lalu yang terakhir, salah satu hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah novel Gadis Pantai. Novel ini mengangkat isu relasi kelas, perampasan hak perempuan, dan dominasi budaya yang melegalkan penindasan. Jadi novel ini sangat cocok untuk dijadikan objek dalam penelitian ini, karena memang isi dari novel ini banyak sekali mengandung isu-isu sosial. Terdapat 3 rumusan masalah yang harus dipecahkan dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kelas sosial yang terdapat pada tokoh utama novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Kedua, bagaimana dampak dari kelas-kelas sosial terhadap kehidupan tokoh utama pada novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Dan yang ketiga, bagaimana kritik sosial yang disampaikan Pramudia Anantatur pada novel Gadis Pantai. Novel ini juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah mendeskripsikan kelas sosial yang terdapat pada tokoh utama novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Yang kedua, mendeskripsikan dampak dari kelas sosial terhadap kehidupan tokoh utama pada novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Dan yang ketiga, mendeskripsikan kritik sosial yang disampaikan Pramudia Anantatur pada novel Gadis Pantai. Ini memiliki 2 manfaat yang terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu menambah wawasan dan pengembangan bidang sosiologi sastra serta memperkaya studi mengenai karya-karya Pramudia Anantatur. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan bacaan isu kelas sosial dan ketidakadilan yang direfleksikan dalam karya sastra, lalu sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya, dan yang terakhir sebagai referensi bahan ajar tambahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian latar belakang dalam penelitian ini, maka di kajian pustakamu juga akan membahas mengenai novel. Novel sendiri merupakan bentuk karya sastra prosa yang mengisahkan rangkaian peristiwa dalam kehidupan manusia yang disajikan secara panjang, mendalam, dan kompleks. Menurut Nurgiantoro 2013, novel adalah karya fiksi yang menampilkan tokoh-tokoh, latar, dan alur cerita secara lebih rinci dan luas dibandingkan bentuk prosa lainnya, seperti cerpen dan novelet. Keunggulan novel terletak pada kemampuannya menyajikan perkembangan karakter tokoh, pergulatan batin, konflik sosial, hingga dinamika hubungan antar individu secara komprehensif. Nah, dalam konteks penelitian ini, novel yang diangkat untuk diteliti adalah novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Novel ini dijadikan objek kajian utama
yang tidak hanya dianalisis dari segi alur cerita, melainkan juga dari bagaimana Pramudia Anantatur membangun representasi sosial di dalamnya. Penelitian ini berusaha menelisik relasi kuasa antara kelas sosial atas dan bawah, posisi perempuan dalam tatanan masyarakat feodal, serta peran budaya dan ideologi dalam menopang ketidakadilan tersebut. Dalam melakukan sebuah analisis, tentunya kita harus memilih mau menggunakan pisau apa untuk membedah objek tersebut. Nah, pada penelitian kali ini, peneliti memilih menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan pendekatan dalam kajian sastra yang berusaha memahami karya sastra dalam kaitannya dengan kehidupan sosial. Pendekatan ini memandang karya sastra bukan sekedar teks estetis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari produk budaya yang lahir, dipengaruhi, dan mempengaruhi masyarakat. Dalam hal ini, sosiologi sastra berupaya membaca bagaimana realitas sosial, konflik kelas, struktur kekuasaan, dan nilai-nilai masyarakat tercermin dalam sebuah karya sastra. Menurut Welek dan Weren tahun 1990, sosiologi sastra mencakup 3 aspek penting, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi isi karya, dan sosiologi pembaca. Sosiologi pengarang mengkaji latar sosial sang pengarang yang mempengaruhi cara pandang, ideologi, serta gagasan dalam berkarya. Sosiologi isi karya melihat bagaimana realitas sosial masyarakat tercermin dalam tema, tokoh, alur, dan latar cerita. Sedangkan sosiologi pembaca memerhatikan bagaimana pembaca dan latar sosialnya masing-masing menafsirkan makna dari karya tersebut. Pendekatan sosiologi sastra sendiri memiliki banyak teori-teori dari para ahli. Namun, pada penelitian kali ini, peneliti memilih menggunakan teori Karl Marx. Teori Karl Marx merupakan salah satu fondasi utama dalam kajian sosiologi sastra, khususnya ketika membahas ketimpangan kelas dan relasi kekuasaan. Karl Marx 1818 sampai 1883 adalah seorang filsuf dan ekonom Jerman, memperkenalkan teori konflik kelas yang menjelaskan bahwa sepanjang sejarah manusia, konflik antar kelas-kelas sosial yang berbeda menjadi penggerak utama perubahan sosial. Konflik tersebut terutama terjadi antara kaum pemilik modal atau bourgeois dan kaum pekerja proletar. Jadi fokus dalam menganalisis sosiologi sastra menggunakan teori Karl Marx ini akan dibagi menjadi 2, yaitu kaum pemilik modal bourgeois dan kaum pekerja yaitu proletar. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian itu dimulai dari novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur, nanti akan dibedah dan akan dianalisis dahulu unsur-unsur intrinsik seperti tema, penokohan, perwatakan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti menemukan mana tokoh utama dan mana tokoh pembantu. Lalu akan mulai memasuki pendekatan sosiologi sastra menurut teori Karl Marx yang akan memisahkan antara tokoh-tokoh yang berkaum bourgeois dan yang tergolong kaum proletar. Lalu akan digali kritik sosial yang berusaha disampaikan oleh Pramudia Anantatur dan akan dimasukkan ke dalam hasil dan pembahasan, lalu akan ditarik kesimpulan. Terdapat 3 penelitian relevan untuk penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Febrianti Mardatila dan Yerni Hayati pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul Representasi Stratifikasi Masyarakat Jawa dalam Novel Gadis Pantai yang diterbitkan di Jurnal Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Padang. Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini mendeskripsikan lapisan kelas sosial atau priai, bangsawan, dan rakyat jelata yang tergambar dalam novel. Mereka menelusuri bentuk stratifikasi dan penyebabnya seperti kepemilikan kekayaan dan atau kekuasaan, hingga dampaknya yaitu diskriminasi dan konflik sosial akibat etnosentrisme.
Lalu, penelitian relevan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulia Septiani, Gusneti, dan Romi Isnanda pada tahun 2015 dalam artikel Kelas Sosial dalam Novel Gadis Pantai, Tinjauan Sosiologi Sastra, menggunakan teori kelas dari Sukanto 2009. Fokusnya adalah mendeskripsikan variasi kelas sosial berdasarkan indikator properti, perhiasan, pendidikan, kekuasaan, pejabat kampung, dan kehormatan atau status sosial. Penelitian ini menemukan adanya kelimpahan perbedaan kelas sosial yang mempengaruhi alur dan karakter tokoh dalam novel. Lalu yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Patria, Yaruda, Suhendi, dan Ansori 2019. Lewat skripsi ideologi pada roman Gadis Pantai, kajian sosiologi sastra, hegemoni Gramsci, Universitas Sriwijaya, mereka menganalisis bagaimana ideologi feodalisme, kapitalisme, dan otoriterisme dipertahankan melalui narasi Bendoro versus Gadis Pantai. Menggunakan analisis konten, mereka menegaskan bahwa novel menampilkan hegemonik budaya kelas tinggi yang mendudukan kelas rakyat melalui simbol dan struktur idealis. Ketiga penelitian terdahulu memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yang pertama pada tahun 2019 memusatkan perhatian pada stratifikasi masyarakat Jawa dalam novel Gadis Pantai. Lalu, pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Septiani dan teman-teman tahun 2015, mereka mengidentifikasi kelas sosial melalui indikator kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan yang melekat pada karakter. Sedangkan pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Patricia dan kawan-kawan tahun 2019 menelaah dominasi ideologi feodalisme menggunakan teori hegemoni Gramsci dengan menyoroti bagaimana kekuasaan kelas atas dilenggangkannya melalui pengaruh budaya. Sementara itu, penelitian ini berbeda dengan menggunakan teori konflik kelas Karl Marx sebagai landasan utama dalam menganalisis relasi sosial dalam novel. Penelitian ini tidak hanya memetakan kategori kelas, melainkan juga mengkaji pertentangan struktural antara kelas penguasa atau bourgeois dan kelas tertindas atau proletar, serta menelaah dampak ketimbangan kelas tersebut terhadap tokoh utama. Dengan pendekatan Marxisme, penelitian ini memberikan analisis yang lebih menonjolkan aspek konflik sosial dan eksploitasi kelas secara materialistik dalam struktur masyarakat feodal yang dipresentasikan dalam novel Gadis Pantai. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Penelitian ini memposisikan peneliti sebagai instrumen kunci. Jenis penelitian ini berkaitan dengan pengkajian masalah yang berhubungan dengan individu, fenomena, simbol-simbol, dokumen-dokumen, dan gejala sosial. Data dan sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini bersumber dari novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Adapun data-data yang diperoleh itu adalah dialog dan narasi yang berbentuk data dan berupa kata, frasa, kalimat, atau paragraf. Teknik pengumpulan data itu adalah teknik baca catat. Menurut Subana dan Sutradjat, teknik baca catat adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca secara seksama sebagai sumber data, baik berupa buku, artikel, maupun dokumen. Kemudian mencatat bagian-bagian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk dianalisis. Metode pengumpulan data ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam kajian kepustakaan atau analisis teks. Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti membaca secara sistematis sumber-sumber data yang relevan.
Kemudian, peneliti mencatat informasi penting yang mendukung fokus penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi, yang mana peneliti akan membedah isi dari novel tersebut untuk mendapatkan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun teknik-tekniknya itu berupa: pertama, peneliti akan membaca novel Gadis Pantai secara berulang untuk menemukan representasi kelas antara kelompok penguasa, borjuis, dan kelompok rakyat kecil atau proletar. Data yang ditemukan kemudian disaring dan diklasifikasikan berdasarkan kategori konflik kelas sosial. Penafsiran ini dilakukan dengan mengaitkan data tersebut pada konsep pertentangan kelas dalam teori Marx. Di dalam dominasi borjuis memunculkan eksploitasi terhadap proletar, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Hasil analisis disusun secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana novel merepresentasikan ketimpangan sosial serta kritik Pramudia terhadap sistem feodal yang menindas kelas bawah, khususnya menindas perempuan. Alur penelitian ini dimulai dari peneliti membaca novel, lalu peneliti merumuskan masalah dan tujuan penelitian, lalu peneliti mengumpulkan teori dan kajian pustaka, lalu peneliti membaca intensif novel, jadi novel itu akan dibaca secara berulang-ulang, lalu peneliti akan mencatat data yang menunjukkan kelas sosial, ketimpangan, atau eksploitasi tokoh, dan kritik sosial. Setelah peneliti mencatat, maka data-data itu akan diklasifikasikan. Lalu, peneliti akan menganalisis data berdasarkan teori Karl Marx. Lalu yang terakhir, peneliti akan menyusun hasil lalu akan menarik kesimpulan dari penelitian ini.